Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulida Hasana, NIM 210603110032. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait analisis kadar lemak pada bahan nabati untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Analisis Bahan Pangan dan Industri. Analisis kadar lemak pada tepung terigu dan tepung maizena dengan metode Sohlet. Tepung merupakan salah satu bahan pangan yang berada di sekeliling kita yang terbuat dari beragam bahan baku. Misalnya tepung terigu berasal dari gandum, tepung sagu berasal dari pohon sagu, tepung tapioka berasal dari singkong, tepung maizena dari jagung, dan masih banyak lagi. Tepung mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sebagaimana kandungan dari bahan tepung sendiri, yaitu seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Adapun mikronutrien lain seperti vitamin dan mineral di mana standar tepung yang layak dikonsumsi diatur dalam SNI 013751 tahun 2009. Pada umumnya, kandungan tepung yang dijadikan pusat perhatian dan dianalisis ialah kadar proteinnya. Namun pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait analisis lemak pada tepung. Lemak merupakan salah satu makromolekul yang diperlukan tubuh yang bersifat tidak larut air dan larut dalam pelarut organik. Lemak berperan sebagai cadangan makanan dan sumber energi yang lebih efektif dari karbohidrat dan protein, di mana 1 gram lemak dapat menghasilkan 9 kilokalori yang lebih besar dari karbohidrat dan protein yang hanya menyediakan 4 kilokalori per gram. Kemudian, lemak dapat dianalisis dengan beberapa metode, salah satunya adalah sohletasi. Metode ini diekstraksi dari sampel lemak kering menggunakan pelarut N-heksana. Kemudian, adapun langkah kerja dari analisis lemak menggunakan metode sohletasi, yaitu pertama, diambil 10 gram sampel dalam kertas saring sebagai B1, kemudian dimasukkan ke dalam tabung sohlet, dikeringkan labu lemak dalam oven selama 1 jam pada suhu 105 derajat Celcius hingga 110 derajat Celcius. Kemudian didinginkan dalam desikator dan ditimbang beratnya sebagai B2, kemudian disambungkan dengan alat sohlet. Selanjutnya dimasukkan tabung sohlet dalam ruang ekstraktor tabung sohlet dan disiram dengan 250 ml N-heksan. Kemudian ditambahkan 3 butir batu didih untuk menyempurnakan pelarutnya. Kemudian dipasang tabung pada alat destilasi dan didestilasi sohlet selama 6 jam. Kemudian dikeringkan labu lemak dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam. Selanjutnya didinginkan labu dan lemak dalam desikator dan ditimbang. Kemudian dilakukan pengeringan dan penimbangan labu dan lemak hingga beratnya konstan. Terakhir yaitu diukur kadar lemak dengan persamaan persen lemak dapat diketahui dengan W3 min W2 per W1 dikalikan dengan 100%. Kemudian didapatkan hasil yaitu tepung terigu tanpa label memiliki kadar lemak sebesar 1,33%, tepung terigu berprotein tinggi dan berlabel dengan kadar lemak 2,29%, dan tepung maizena sebesar 0,65%. Hal ini juga diteliti oleh peneliti sebelumnya seperti Dillon pada tahun 2020 memberikan hasil kadar lemak pada tepung terigu sebesar 2,39%. Raya 2022 memberikan hasil tepung terigu dengan kadar lemak 1,6% dan kadar lemak tepung maizena sebesar 4,26%.
Kemudian Paterne tahun 2021 juga meneliti tentang kadar lemak tepung maizena menghasilkan lemak sebesar 5,83%. Perbedaan kadar lemak hasil analisis dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perbedaan daerah asal bahan baku, preparasi sampel yang berbeda, yaitu misalnya perbedaan metode ekstraksi sampel, dan yang terakhir, yaitu perbedaan metode analisis, misalnya menggunakan metode analisis yang lain. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan yaitu bahwa kadar lemak pada tepung terigu berlabel protein tinggi sebesar 2,29%, tepung terigu curah sebesar 1,32%, dan tepung maizena sebesar 0,65%. Sehingga tepung terigu kemasan dan berlabel dengan protein tinggi memiliki kadar lemak paling tinggi di antara tepung yang lain, yaitu sebesar 2,29%, dan tepung maizena memiliki kadar lemak yang paling rendah, yaitu sebesar 0,65%. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.